Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakian Febriansyah. Saya dari kelas 10 AKL 3 nomor absen 19. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang polusi. Definisi dari polusi yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Polusi atau pencemaran disebabkan karena adanya polutan. Polutan sendiri adalah zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, baik pencemaran udara, tanah, air, dan lain sebagainya. Pencemaran dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran udara, tanah, dan air. Kali ini saya akan membahas tentang polusi tanah. Definisi dari polusi tanah yaitu sebuah keadaan di mana adanya berbagai macam substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah dan mengubah struktur dan lingkungan yang ada di dalam tanah. Polutan di tanah meliputi 1. Limbah padat atau sampah. Limbah ini meliputi bahan-bahan padatan buangan seperti kertas, plastik, kayu, metal, kaca, sisa makanan, karet, dan lainnya. Limbah ini meningkat jumlahnya setiap tahun dan seringkali menumpuk di lahan TPA. Yang kedua, logam berat. Contoh logam berat yang dapat menjadi polutan di tanah adalah kadmium, timbal, kromium, tembaga, besi, dan nikel. Yang ketiga, pestisida. Pestisida adalah senyawa yang digunakan untuk membunuh makhluk hidup yang dianggap mengganggu oleh manusia. Pestisida dapat dibagi lagi berdasarkan organisme targetnya menjadi insektisida yaitu pembunuh serangga, herbisida pembunuh gulma atau tumbuhan pengganggu, rodentisida yaitu pembunuh hewan pengerat, dan fungisida pembunuh jamur. Yang keempat, nitrogen, fosfat, dan garam mineral. Nitrogen, fosfat, dan berbagai garam mineral merupakan unsur-unsur yang sangat diperlukan tumbuhan untuk pertumbuhan. Namun, jika keberadaannya di tanah berlebih, unsur-unsur tersebut dapat bersifat racun bagi tumbuhan. Akibat terjadinya polusi tanah dapat bervariasi berdasarkan usia, status kesehatan, umum, dan faktor lainnya, seperti jenis polutan atau kontaminan yang terhirup atau tertelan. Namun biasanya anak-anak akan lebih rentan terhadap paparan kontaminan karena mereka berhubungan dekat dengan tanah ketika bermain di lapangan. Ditambah pula dengan ambang batas atau daya tahan tubuh yang lebih rendah terhadap penyakit. Ini akan memicu resiko lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, selalu penting untuk melihat kebersihan tanah sebelum membiarkan anak-anak Anda bermain di sana, terutama jika Anda tinggal di daerah industri atau perkotaan dengan pemukiman padat. Upaya penanggulangan polusi tanah dapat dilakukan antara lain 1. Kampanyekan atau sebarkan informasi konsep 3R yaitu reduce, recycle, and reuse. Yang kedua, kurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian. Yang ketiga, hindari membeli barang kemasan karena akan menghasilkan sampah dan berakhir di tempat pembuangan akhir yaitu TPA. Yang keempat, pastikan Anda tidak membuang sampah di tanah. Buanglah sampah pada tempatnya dengan benar. Yang kelima, beli produk biodegradable atau yang dapat terurai secara alami di tanah. Yang keenam, berkebun organik dan makan makanan organik yang ditanam tanpa menggunakan pestisida. Yang 7, buat tempat pembuangan sampah jauh dari daerah perumahan. Apapun itu bentuk polusinya, kita sebagai manusia yang berakal sehat tentunya harus bisa menjaga lingkungan sekitar dengan baik. Karena this land, this water, and this air, this is our legacy to our young. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.